wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kebanyakan paginya. Oke, jadi untuk hari ini Ibu dan juga Ibu Hesti, di sini kami akan menjelaskan terkait efisiensi penggunaan gadget untuk anak sekolah dasar, Ibu ya. Kemudian sebelum kita mulai pembahasannya, lebih baik kita berdoa dulu ya anak-anak. Amin. Sebelum kita mulai juga, kita akan absensi dulu ya. Yang pertama ada Naima. Yang mana Naima? Oke, jadi hadir semuanya ya. Di sini Ibu Hesti dan juga Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi adik-adik, setelah pembelajaran kita hari ini, apa yang akan didapatkan oleh adik-adik? Yang pertama itu ada kesadaran, ya. Jadi setelah kita memahami materi ini, setelah mencermati materi ini, kita akan menumbuhkan kesadaran akan penggunaan gadget agar anak lebih produktif. Yang artinya di sini adik-adik itu handphone itu tidak hanya digunakan untuk game saja, tetapi untuk belajar juga. Kemudian untuk Westi, batasan. Terus ada batasan mengajarkan anak-anak tentang batasan waktu untuk bermain handphone sampai jam berapa aja, berapa menit, gak boleh berlebihan ya. Terus istirahat, jangan terus-terusan main handphone, itu harus istirahat dari layar gadget biar matanya enggak mati. Terus main handphone juga bukan cuma buat game, buat kreatif, tapi bisa lihat di YouTube, bisa bikin Kerajinan, dari di YouTube itu. Kemudian ada efisiensi, yang nanti Ibu akan jelaskan apa itu efisiensi ya, nanti pas di pertengahan penjelasan. Nah, jadi di sini kita akan memperkenalkan konsep efisiensi penggunaan gadget agar kalian itu lebih produktif ya. Setelah kita mengetahui tujuan dari pembelajarannya itu sendiri, kita juga akan menjelaskan tentang apa saja sih sekarang itu. Di sini ada agenda pembelajarannya tersendiri ya. Yang pertama itu ada pengertian gadget. Yang kedua, kita akan membahas tentang macam-macam gadget. Yang ketiga, ada dampak penggunaan gadget. Untuk dampak sendiri ada dampak positif dan juga dampak negatif. Yang terakhir, kita akan membahas tentang cara menggunakan gadget secara efektif. Oke, mulai aja ke yang pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian gadget. Nah, di sini saya harapkan anak-anak di sini perhatikan dengan baik-baik ya. Iya. Oke, mungkin Ibu Hesti mau menjelaskan. Jadi yang pertama, apa sih gadget itu? Ada yang tahu gak gadget itu apa? Contohnya? Ya. Jadi gadget itu dalam bahasa Indonesia adalah gawai atau suatu piranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis yang secara spesifik dirancang lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya. Yang kedua, macam-macam apa? Gadget. Nih, yang pertama ada laptop atau notebook. Itu gawai apa? Laptop yang kayak gimana? Tahu gak? Tahu. Pinter. Terus ada tablet atau iPad. Iya. Terus ada HP atau smartphone. Siapa yang punya HP? Punya kan? Punya, semuanya pasti punya ya. Semuanya punya HP ya. Terus ada media penyimpanan. Kan masih kecil mulainya. Iya. Belum tahu kayak USB ya kayak gitu-gitu. Nanti udah besar ya, dipakai buat tugas. Iya. Terus ada smartwatch. Tahu gak jam tangan yang ada yang bisa disentuh? Terus ada WhatsApp-nya. Punya? Nah, ada yang ketiga, ada dampak penggunaan gadget. Nih, bisa baca nggak? Ya, dampak penggunaan gadget. Ini bahasa Inggris dibacanya jadi gadget. Oke. Dampak positif penggunaan gadget yang pertama
pertama adalah menambah ilmu pengetahuan. Jadi kita bisa cari-cari informasi tentang buku sekolah, tentang kalau misalkan nggak tahu sesuatu dicarinya di gadget, kan di gadget ada internet ya, nanti dicari di situ. Terus ada memperluas jaringan pertemanan, Yang ketiga, mempermudah komunikasi. Mempermudah komunikasi. Tadi udah dijelasin ya. Kalau misalkan kita mau main, kita bisa langsung menghubungi teman kita. Yang keempat, ada hiburan. Dampak negatif dalam penggunaan gadget. Yang pertama ada menjadi pribadi yang tertutup ya. Oleh karena kita terlalu terbelenggu ataupun kita terlalu asyik dengan handphone masing-masing, otomatis kita menjadi pribadi yang tertutup. Kita sering di kamar, sering menyendiri, gak ada teman lah ya. Yang kedua itu ada gangguan tidur. Nantinya orang tua harus bisa membatasi anak-anaknya dalam penggunaan handphone agar kalian itu bisa tidur lebih awal dan juga bisa mendapatkan tidur yang cukup seperti itu. Kemudian yang ketiganya ada suka menyendiri. Seperti yang ibu udah jelaskan tadi, bahwasanya dengan handphone itu kalian biasanya kecanduan ya, dan cenderung hanya ingin menyendiri di kamar misalnya atau di rumah, jarang sekali berkomunikasi dengan teman. Nah itu buruk ya anak-anak, karena hal itu bisa membuat kalian pada saat bertemu dengan teman itu kayak minder, gak percaya diri dan sebagainya. Kemudian yang keempatnya ibu Hesti. Yang keempatnya ada ancaman cyberbullying. Jangan gitu. Kan suka ada kalau misalkan nonton YouTube ada kata-kata yang tidak baik, terus dicerna, dibilangin ke misalkan dengerin kata jorok atau kata nggak baik, dibilangin ke orangnya, kamu kayak kamu jelek banget sih, kan nggak boleh kan. Nah itu apa sih, itu nggak baik, menyakiti apa, hati. Ya betul. Yang nantinya kalau misalnya kita udah sakit hati, mungkin nantinya kita gak mau sekolah ataupun bahkan gak mau komunikasi sama sekali ya, dan itu akan berdampak semakin buruk seperti itu. Sama yang kelima ada emosinya jadi tidak stabil. Ada kalau misalkan main game terus gamenya kalah, marah-marah. Betul. Atau lagi seru main game, handphonenya diambil, marah. Oke, jadi yang terakhir nih, setelah kita mengetahui dampak positif sama dampak negatifnya, alangkah baiknya kita di sini tahu cara untuk menanggulangi dari dampak negatifnya ya. Nah, cara yang pertama itu adalah gunakan aplikasi yang menunjang aktivitasmu. Nah, yang kemudian ada hapus aplikasi yang tidak terlalu penting. Kemudian yang ketiga ada gunakan ketika membutuhkan. Ingatlah bahwa smartphone itu hanya alat. Jadi teman-teman jangan gunakan handphone itu sebagai prioritas ya, karena ada banyak hal yang lebih penting yang bisa teman-teman lakuin selain dari menggunakan gadget ataupun handphone seperti itu. Oke, di sini diharapkan materi yang Ibu Hesti dan juga Ibu sampaikan itu sampai ya ke teman-teman. Semoga juga bisa diaplikasikan ataupun dielementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Sebelum kita mengakhiri, kita mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.